Halo, selamat pagi bagi para anak didik kami sekalian. Jumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini, yaitu dalam pembelajaran kita seperti biasanya, yaitu matematika peminatan. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan eksponen. Maka pada bab ini akan diuraikan tentang macam-macam bentuk persamaan eksponen. Itu ada beberapa, yakni yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p sama dengan fx sama dengan p. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat x, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana A harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama 1, serta B lebih besar 0 dan B tidak sama dengan 1, sehingga fx nya sama dengan 0. Yang keempat, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kemungkinannya ada 4. Yang kelima, jika A pangkat fx dipangkatkan dengan 2 ditambah B pangkat A pangkat fx tambah C sama dengan 0, maka diubah menjadi persamaan kuadrat. Baik, untuk anak kami, konsep untuk menyelesaikan persamaan eksponen itu sendiri adalah sederhana, yaitu mengusahakan agar eksponen n yang akan dihitung harus diturunkan. Dengan demikian, persamaan eksponennya akan menjadi persamaan biasa dalam variabel tertentu. Baik, sebelum kita membahas tentang fungsi persamaan eksponen ini, sebelumnya anak didik kami jangan lupa baik anak-anak kami, kita akan membahas bentuk-bentuk daripada persamaan eksponen itu sendiri. Nah, bentuk yang pertama adalah bentuk daripada A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Maka di sini fx sama dengan p. Fx sama dengan p. Nah, dengan catatan bahwa A-nya itu harus sama ya. Nah, A yang dimaksud adalah bilangan pokok. Baik, untuk contoh soal kita perhatikan yang bagian A. Tentukanlah nilai X yang memenuhi dari 4 pangkat 3X kurang 6 sama dengan 64. Tentukanlah nilai X memenuhi dari 4 pangkat 3X min 6 sama dengan 64. Baik, untuk penyelesaiannya sendiri, perhatikan bilangan-bilangan pokok pada kedua ruas. Yang dimaksud bilangan pokok adalah 4 dengan 64. Jadi ini berbeda. Langkah yang pertama, kita ubah dulu bilangan pokok ini menjadi sama ya, sesuai dengan sifat yang di atas tadi, A pangkat X sama dengan A pangkat P. Jadi harus sama bilangan pokoknya. Jadi dari sini saya akan mengubah ke dalam bilangan pokok 2. Jadi 4 diubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3X min 6 sama dengan 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu artinya adalah 64. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Baik, kita lanjutkan. Ini 2, ini dikalikan 2 kali 3 berarti 6x, 2 kali min 6 sama dengan min 12, sehingga disini sama dengan 2 pangkat 6. Sekarang kita perhatikan bilangan pokoknya sudah sama, maka kita kembali ke sifat yang pertama adalah di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat pp. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka sekarang kita langsung fokus ke eksponennya ya. Berarti dari sini 6x kurang 12 sama dengan 6. Sehingga 6x sama dengan ini 6 min 12 pindah ke ruas kanan menjadi ditambah berarti 18. Maka x di sini sama dengan 18 per 6. Sehingga x sama dengan 3. Maka inilah nilai x yang memenuhi bentuk persamaan eksponen tersebut ya. Baik, untuk tambahan, ini boleh diubah juga ke dalam bilangan pokok 4 ya. Tetapi 4, kalau di ruas kanan berarti menjadi nanti 4 pangkat 3 ya anak ya, supaya dipahami. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, contoh soal yang kedua ya. Misalnya B. Tentukanlah himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi dari 7 pangkat X pangkat 2 kurang 3X
kurang 2x kurang 3 sama dengan 1. 7 pangkat x kurang 2 kurang 2x kurang 3 sama dengan 1. Baik, kalau kita perhatikan di pangkatnya ini adalah merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadrat. Jadi langkah yang pertama yang harus kita ubah adalah yang di ruas kanan ya. Di ruas kanan bilangan pokoknya. Jadi dari sini menjadi 7 pangkat x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 sama dengan ini 1. Ini hasil dari apa? Kita perhatikan dari ruas kiri bahwa bilangan pokoknya di sana adalah 7. Berarti dari sini ini kita ubah menjadi 7 pangkat 0 ya, karena 7 pangkat 0 adalah 1. Ingat definisi daripada bilangan berpangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Artinya 7 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa saya ubah ke 7? Karena memang bilangan pokoknya di sini adalah 7. Jadi lebih nanti untuk persoalan yang lainnya Anda harus memahami. Baik, kita lanjut. Karena sudah sama bilangan pokoknya, maka ini tinggal kita coret 7. Sehingga di sini menjadi x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka ini sudah merupakan persamaan kuadrat ya. Sekarang kita tentukan perkalian hasil faktornya ya, bukan perkalian faktornya. Di mana di sini hasil kalinya adalah minus 3 dan hasil jumlahnya adalah min 2. Berarti bilangan-bilangan berapa itu? Hasil kalinya min 3 dan hasil jumlahnya adalah min 2. Maka dari sini saya buat dulu perkalian faktornya. Ini x dikali x sama dengan 0. Jadi hasil kalinya min 3 ini tentunya adalah min 3 dan ini adalah positif 1 ya. Ini min 3 positif 1. Jadi bisa kita nanti jabarkan apakah hasil perkalian daripada x tambah 1 dikali x kurang 3 sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka kita buat ke dalam pembuat 0, x tambah 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan min 1 dan x sama dengan positif 3. Maka himpunan yang memenuhi adalah x sama dengan positif 3 ya. Himpunan yang memenuhi adalah x sama dengan positif 3 dan x sama dengan min 1. Demikian anak-anak kami. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bahas ke bentuk eksponen berikutnya, yaitu yang kedua, bentuk dari jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan syarat a itu harus lebih besar dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, maka dari sini fx sama dengan gx. Jadi kalau kita perhatikan di bilangan pokoknya harus sama a, tetapi di pangkatnya adalah merupakan sama-sama fungsi ya, fx sama dengan gx. Jadi artinya kedua pangkat ini nanti sama-sama memiliki variabel x, nilai variabel x. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Jadi contoh soalnya tentukanlah nilai x yang memenuhi dari permasalahan akar kuadrat dari 9 pangkat 2x tambah 1, akar kuadrat dari 9 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 27 dipangkatkan dengan x min 5. Akar kuadrat dari 9 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 27 dipangkatkan x dikurang 5. Baik, untuk anak-anak kami, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita kembali lagi ke materi kita sebelumnya yang sudah kita pelajari di bentuk eksponen bentuk pangkat bulat, bahwa hasil dari akar pangkat n dari a pangkat m ini kalau diubah ke dalam pangkat rasional ini sama dengan a pangkat m per n. Jadi ini dasar kita nanti untuk mengubah persoalan yang ada di ruas kanan ini, di ruas kiri, maaf ya, di ruas kiri. Jadi sehingga kalau yang di ruas kiri kita ubah menjadi di sini indeksnya adalah 2 ya. Ingat, indeks atau bentuk pangkat akar n di sini 2. Berarti ini 9 pangkat m di sini tadi m ya. Jadi ini m, berarti yang dimaksud m adalah berarti 2x tambah 1 per 2. Maka ini sama dengan 27
pangkat X min 5. Jadi ini sudah kita ubah ke dalam bentuk pangkat rasional. Selanjutnya, nah, yang 9 ini kita ubah. Jadi 9 dengan 27 nanti ke dalam bilangan pokok yang sama. 9 dengan 27, maka di sini saya ubah menjadi 9 itu menjadi 3 dipangkatkan 2. Ya, kemudian ini 2X tambah 1 per 2 sama dengan 27 saya ubah menjadi 3 pangkat 3 karena 3 pangkat 3 adalah 27. Pangkatkan dengan X min 5. Baik, sekarang kita sederhanakan. Ini 3 pangkat 2 dikali 2X tambah 1. Ini bisa kita coret. Jadi tinggal menjadi 3 pangkat 2X tambah 1 sama dengan ini 3 pangkat 3 berarti 3 kali X. Jadi 3 pangkat 3 kali X adalah 3X. Kemudian 3 kali min 5 adalah min 15. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama ya, yaitu 3 dengan 3. Sekarang kita tinggal coret. Langsung kita mencari nilai-nilai daripada X dari pangkatnya. Jadi dari persamaan 2X tambah 1 sama dengan 3X min 15. Maka di sini 2X tambah 1 berarti pindah 3X ke ruas kiri menjadi 2X min 3X. Ini sama dengan ini min 15. Min 15. Positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Maka 2X min 3X ini sama dengan min X. Ini sama dengan min 15 kurang 1 sama dengan negatif 16. Maka di sini didapatkanlah nilai X sama dengan positif 16. Dari mana positif 16 adalah min 16 per negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi bentuk dari akar kuadrat dari 9 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 27 pangkat X kurang 5 itu sama dengan 16. Jadi inilah nilai himpunan penyelesaiannya. Ini untuk bentuk persamaan eksponen yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas bentuk eksponen yang ketiga ya, membahas bentuk eksponen yang ketiga, yaitu bentuk jika fx sama dengan b pangkat fx, di mana a lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, dan b harus lebih besar dari 0, maka fx-nya di sini sama dengan 0. Jadi berbeda dengan bentuk daripada persamaan eksponen sebelumnya. Kalau di sini bilangan pokoknya adalah berbeda ya, A dengan B. Tetapi apa yang kita lihat di bagian pangkatnya ini adalah sama. Ya, sama, yaitu fx sama dengan fx. Baik, untuk lebih jelasnya untuk anak-anak kami, kita bahas contoh soal. Baik, tentukanlah nilai X dari persamaan eksponen, yaitu 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 4 ini sama dengan 5 pangkat X pangkat 2 dikurang 4. 2 di pangkat X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 5 pangkat X kuadrat dikurang 4. Jadi seperti yang di bentuk yang tadi atas, yang sama di sini adalah apanya? Yang bentuk pangkat. Jadi langsung aja ke fx sama dengan 0. Jadi dari sini fx sama dengan 0, maka solusinya adalah langsung aja, karena ini sama, maka x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0 ya. Di sini fx sama dengan 0. Baik, ini adalah merupakan suatu persamaan kuadrat. Harus kita buat dulu perkalian faktor daripada x pangkat 2 dikurang 4. Yang mana dua bilangan yang dikalikan menghasilkan minus 4, tetapi ketika hasil jumlahnya adalah 2, maka penfaktoran dari permasalahan ini adalah x sama dengan 0. Tadi kalau di dua bilangan yang dikalikan menghasilkan minus 4, dan dua bilangan itu kalau ketika dijumlahkan menghasilkan 0, maka di sini bilangan-bilangan yang dimaksud adalah positif 2 kemudian min 2. Jadi kalau kita kalikan nanti ini atau kita jabarkan, maka tentu menghasilkan x pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Baik, kita buat ke dalam pembuat 0. X tambah 2 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka dari sini
X sama dengan min 2 dan atau X sama dengan positif 2. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan positif. Atau boleh kita buat HP-nya sama dengan min 2, positif 2. Demikian kira-kira penyelesaiannya. Baik, untuk anak didik kami, tetap semangat ya, jangan pernah merasa bosan, karena kunci keberhasilan itu adalah kita harus belajar untuk bersabar. Nah, kita lanjutkan ke bentuk persamaan eksponen yang keempat, yaitu bentuk jika Hx dipangkatkan dengan Fx sama dengan Hx dipangkatkan dengan Gx. Nah, maka ada 4 kemungkinan yang bisa kita simpulkan untuk penyelesaiannya. Yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Kemudian yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Yang ketiga Hx sama dengan 0 asalkan Fx dan Gx sama-sama bernilai positif. Asalkan Fx dan Gx sama-sama bernilai positif. Kemudian yang keempat adalah Hx sama dengan negatif 1. Asalkan Fx dan Gx itu keduanya genap atau keduanya sama-sama ganjil. Untuk lebih jelasnya, kita pahami contoh soal. Baik, contoh soal yang harus kita bahas adalah tentukanlah nilai dari X yang memenuhi dari persamaan X min 4 dipangkatkan dengan 3X plus 2 sama dengan X min 4 dipangkatkan dengan X plus 4. Jadi anak-anak kami, kalau kita perhatikan bilangan pokoknya di sini adalah sama. Kemudian pangkatnya adalah berbeda. Tetapi kita perhatikan juga bahwa setiap bilangan pokok dan juga pangkatnya adalah sama-sama fungsi ya. Maka diperhatikan di sini Hx berarti fungsi, Fx fungsi juga. Nah, baik. Untuk menentukan penyelesaiannya, maka harus kita ikuti kemungkinan yang 4 tadi ya, kemungkinan yang 4. Jadi untuk kemungkinan yang pertama adalah yaitu Fx sama dengan Gx. Yang mana tadi Fx-nya? Fx-nya adalah ini ya, Gx yang mana ini, X tambah 4. Maka dari sini untuk kemungkinan yang pertama adalah 3X ditambah 2 sama dengan X plus 4. Nah, sekarang ini 3X min X. Ini pindah ke ruas kiri ya. Kemudian positif 2 pindah ke ruas kanan menjadi 4 min 2. 3X kurang X sama dengan 2X. 4 min 2, 4 kurang 2 sama dengan 2. Maka didapatlah nilai X di sini sama dengan 1 ya. Didapat nilai X sama dengan 1. Baik, nah, sekali lagi 3X tambah 2, ini sama-sama X tadi. 3X tambah 2 sama dengan X tambah 4 ya. Fx sama dengan Gx. Sehingga 3X tambah 2 sama dengan X tambah 4. Kemudian 3X min X sama dengan 4 kurang 2. Nah, 3X kurang X, 2X sama dengan 4 kurang 2, 2X sama dengan 1. Nah, inilah kemungkinan yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua, atau boleh Bapak tuliskan di sini kemungkinan yang kedua. Nah, di kemungkinan yang kedua bahwa Hx itu sama dengan 1. Berarti Hx, mana Hx ini yang menjadi bilangan pokoknya. Berarti di sini di persoalan adalah Hx-nya adalah X kurang 4. Maka X kurang 4 sama dengan, lihat di kemungkinan yang kedua, yaitu sama dengan 1. Jadi X di sini sama dengan 5 ya. Kenapa 5? Karena min 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kemungkinan yang ketiga ya. Kemungkinan ketiga, ini tadi kemungkinan kedua, ini kemungkinan pertama ya.
Kemungkinan ketiga di syaratnya adalah bahwa Hx itu sama dengan 0. Nah, jadi Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Berarti Hx tadi di persoalan kita adalah ini ya, X min 4. Berarti X min 4 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Tetapi ada di sini catatan khusus, asalkan katanya fx dan gx itu sama-sama positif. Fx dan gx itu sama dengan positif. Baik. Jadi dari sini x min 4 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 4. Ya. X sama dengan 4, sehingga boleh kita melakukan uji ya. Melakukan uji untuk fx-nya, di mana fx-nya tadi adalah fx tadi sama dengan 3x tambah 2. Maka kita uji untuk x-nya sama dengan, berarti kita substitusi x ke dalam fx. Berarti 3 kali 4 ditambah 2 ya. Ditambah 2, maka hasilnya di sini adalah 3 kali 4 adalah 12 ditambah 2 sama dengan 14. Berarti positif ya. Kemudian untuk gx. Ini untuk gx ya. Berarti gx-nya di sini adalah x tambah 4. X tambah 4. Maka kita substitusi nilai x sama dengan 4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau kita perhatikan di sini adalah 14 sama dengan 8. Berarti sama-sama bernilai positif. Apakah ini memenuhi? Ya, tentu memenuhi ya. Itu untuk kemungkinan yang ketiga. Kita lanjutkan ke kemungkinan yang keempat ya. Kemungkinan yang keempat, itu adalah di sini dikatakan fx sama dengan min 1 asalkan fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi hx sama dengan min 1, sehingga bersama hx-nya tadi di mana? Ini hx-nya adalah x kurang 4. Berarti x min 4 sama dengan min 1. Maka di sini x sama dengan min 1. Min 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3 atau min 1 tambah 4, maka x-nya sama dengan positif 3. Baik. Di bagian 4 hx sama dengan min 1 ada poin yang harus kita pahami, yaitu fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Maka dengan cara yang sama yang kita lakukan tadi di kemungkinan yang ketiga, kita lakukan substitusi untuk persamaan. fx sama dengan x. Berarti fx-nya tadi fx sama dengan 3x tambah 2, sehingga kita substitusi 3 ke ini ke fx. Berarti 3 kali 3 ditambah 2 ini sama dengan 11 ya. 3 kali 3 9 tambah 2 11. Kemudian untuk gx-nya sendiri, berarti gx-nya tadi ini adalah x tambah 4. Jadi x tambah 4 sama dengan berarti ganti dengan x sama dengan 3, berarti 3 ditambah 4. Jadi ini sama dengan 7. Kalau kita perhatikan bilangan ini yang dua ini 11 dengan 7. Berarti sama-sama ganjil. Ya, sama-sama ganjil. Artinya nilai x ini adalah memenuhi untuk persamaan daripada x kurang 4 pangkat 3x tambah 2 sama dengan x kurang 4 dipangkatkan x tambah 4. Baik. Sudah kita lakukan kemungkinan-kemungkinan yang keempat tersebut. Sekarang kita langsung menentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita tuliskan HP. Kita tulis berdasarkan yang paling terkecil. Yang pertama adalah tadi yaitu dimulai dari angka 1 ya. Jadi 1, ada lagi yakni 3, kemudian 4 dan
5. Maka inilah himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, demikian untuk anak didik kami untuk bentuk yang keempat. Baik, untuk anak kami kita lanjutkan ke bentuk persamaan eksponen yang terakhir ya. Bentuk persamaan eksponen yang terakhir yaitu bentuk yang kelima, yaitu A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jadi ini nanti persamaan ini diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Baik, contohnya adalah tentukanlah nilai X dari 2 pangkat 2X dikurang 3 dikali 2 pangkat X ditambah 2 ditambah 32 sama dengan 0. Sekali lagi, 2 pangkat 2X dikurang 3 dikali ya. Ini dikali ya, bukan 32. Dikali 2 pangkat X tambah 2 tambah 32 sama dengan 0. Baik, untuk anak didik kami diharapkan supaya fokus karena persamaan eksponen yang kelima ini agak sulit ya. Jadi kita harus fokus untuk mempelajarinya. Baik, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita jabarkan dulu bentuk-bentuk perpangkatan ini. Jadi misalnya 2 pangkat 2X saya jabarkan menjadi ini sama juga dengan 2 pangkat X. Ya, 2 pangkat X. Ini dipangkatkan dengan 2. Karena kita ketahui X dikali 2 sama dengan 2X ya. Dikurang 3 dikali. Sekarang coba kita ingat kembali ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini ada sifat bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya di perkalian, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Benar ya? Sekali lagi, kalau untuk perkalian bilangan pokok yang sama, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu adalah dijumlahkan. Jadi ini A dikali pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Jadi ini juga sama, ini kita jabarkan bahwa 2 pangkat X tambah 2 itu sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Benar ya? Ya, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 ditambah 32 sama dengan 0. Baik. Sekarang ini tadi yang sudah kita kelompokkan. Misalnya di sini kita lakukan suatu pemisalan. Jadi yang dimisalkan itu adalah untuk 2 pangkat X ya. Misalnya saya buat untuk P misalnya. P nilainya adalah 2 pangkat X. P nilainya adalah 2 pangkat X. Apa tujuannya? Artinya karena dikatakan tadi di sini, maka diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi setiap yang ada di sini di persamaan ini 2 pangkat X, maka akan saya gantikan dengan P itu sendiri ya. Setiap 2 pangkat X yang ada di persoalan ini, maka akan saya ganti ke dalam bentuk P. Maka dari sini saya ubah menjadi 2 pangkat X kita ganti dengan P, berarti menjadi P pangkat 2. Benar? Ya. Dikurang 3 dikali 2 pangkat X adalah P ya, P. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4 ditambah 32 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan lagi. Ini menjadi P pangkat 2 kurang ini 3 kali P kali 4, berarti 3 kali 4 itu adalah 12. 12 P ditambah 32 sama dengan 0. Maka ini sudah membentuk persamaan kuadrat atau PK ya. Sudah membentuk persamaan kuadrat. Sekarang langkah selanjutnya, karena sudah dapat bentuk persamaan kuadrat, ini menjadi kita buatlah
Faktoran daripada P kuadrat kurang 12 ditambah 32. Sekarang cara menentukan perkalian faktorannya. Berarti di sini adalah P sama dengan 0. Kita buat ke dalam buat 0 ya. Kalau dua bilangan jika dikalikan menghasilkan 32, tetapi jika dijumlahkan adalah min 12, maka bilangan-bilangan berapakah yang kedua itu? Maka bilangan yang kedua yang dimaksud adalah min 4 dengan bukan positif ya, min 8. Berarti P kurang 4, P kurang 8 sama dengan 0. Sekali lagi, P kurang 4, P dikurang 8 sama dengan 0. Min 4 kali min 8 kan positif 32. Min 4 ditambah min 8 berarti min 4 kurang 8 adalah min 12. Jadi inilah bentuk faktornya. Sekarang kita buat ke dalam pembuat 0. Sehingga di sini P kurang 4 sama dengan 0 atau P kurang 8 sama dengan 0, maka diperolehlah nilai P di sini positif 4 atau nilai P sama dengan positif 8. Jadi dapat nilai P. Apakah kita sudah menemukan hasil nilai X yang dimaksud? Belum. Karena kita kembali lagi ke pemisalan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu ini dia. Yaitu P sama dengan 2 pangkat X. Jadi kita kan mau mencari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X-nya sendiri, kita masuk ke pemisalan. Jadi untuk P sama dengan yang keempat tadi, maka dari sini untuk P sama dengan 4, maka dari sini kita substitusi nilai P sama dengan 4, sehingga berarti P sama dengan 2 pangkat X. Berarti P-nya tadi berapa? 4 sama dengan 2 pangkat X. Berarti 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. Maka nilai X yang dimaksud adalah ini ya, 2. Ini coret, dapatlah nilai X sama dengan 2. Itu untuk nilai X yang pertama. Untuk nilai X yang kedua, kita ganti nilai P sama dengan 8. Jadi kita ubah menjadi berarti P sama dengan 2 pangkat X. Ganti P menjadi 8. Ini sama dengan 2 pangkat X. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat X. Sekarang sudah sama bilangan pokoknya, ini coret, maka didapatlah nilai X sama dengan 3. Maka diperolehlah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen di atas, yaitu berapa tadi? Yaitu ini untuk X tadi di sini berapa? 2, berarti 2,3. Baik, 2,3 ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Ya, demikian penjelasannya untuk bentuk persamaan eksponen yang kelima. Diharapkan kepada anak didik kami supaya kita memahami apa yang sudah saya jelaskan. Baik, untuk lebih memantapkan pemahaman kamu dengan materi persamaan eksponen, nanti akan saya berikan penugasan untukmu supaya kamu latihan. Jadi ingat, kunci sukses untuk matematika itu adalah kita harus belajar memahami konsep yang sudah diberikan dan melakukan banyak latihan. Misalnya mengerjakan soal-soal yang mudah, sedang, dan sampai dengan sulit. Demikian anak-anak kami untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.